Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi, semua masih semangat di hari yang baru, di hari Kamis tanggal 24 Maret. Tidak terasa kita sudah mendekati penghujung bulan Maret, ya. Anak-anakku, kita masih tetap memiliki Tuhan yang sama, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita kelaparan, Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Meskipun kita bukan menjadi orang yang kaya, meskipun mungkin ada yang bilang beras di rumah pas-pasan, mungkin ada yang bilang saya belum bayar uang sekolah, tetapi kita mau perhatikan kasih Tuhan lebih dari semua itu. Karena Dia tidak pernah membiarkan kita hidup meminta-minta. Ingat baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah membuat umatnya menjadi lemah. Mari kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkaulah kekuatan kami, karena Engkaulah sumber penghiburan dan sukacita kami. Pagi ini kami bangun ya Tuhan, pandemi masih ada. Kemana-mana kami masih harus tetap pakai masker. Ke sekolah kami masih harus tetap pakai masker. Tetapi ya Tuhan, itu bukan berarti Engkau tidak mengasihi kami. Engkau melupakan dan meninggalkan kami. Justru kami merasakan betapa besar kebaikan dan cinta Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah, kenyangkan kami. Inilah piring hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siswa-siswi SKBB yang dikasihi Tuhan, para bapak ibu yang mendampingi, rekan-rekan guru, sahabat-sahabatku dan kerabatku, kita selalu harus mengucap syukur karena Dia begitu luar biasa. Dia Tuhan kita yang boleh selalu hadir di dalam hidup kita, baik di tengah-tengah kesulitan, baik di tengah-tengah segala hal yang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Good instead of bad, ya. Good instead of bad. Apa artinya? Artinya kira-kira begini. Baik bukannya buruk, ya. Artinya dari segala hal buruk yang kita hadapi, sesungguhnya itu adalah baik, begitu ya. Baik bukannya buruk. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah perkataan Yusuf kepada kakak-kakaknya yang jahat terhadap dia. Ya, ada yang pernah dengar kisah hidup Yusuf, Perdana Menteri wakil Firaun, Raja Mesir pada waktu itu. Yusuf adalah salah satu dari 13 anak Yakub.
Yakub mempunyai 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang bernama Dina, ya. Dan Yusuf ini mempunyai seorang adik yang bernama Benyamin. Jadi dia mempunyai 11 kakak, ya. 10 kakak laki-laki, 1 kakak perempuan, ya. Nah, 10 kakak yang laki-laki ini sangat cemburu, sangat iri hati, jahat terhadap Yusuf. Mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sumur lalu menjualnya sebagai budak. Dan mereka melaporkan kepada ayahnya, kepada Yakub, bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas, begitu. Sehingga Yakub mengira Yusuf telah mati, telah meninggal. Tetapi Yusuf di negeri Mesir, meskipun pertama-tama menjadi budak, lalu ia sempat difitnah sehingga masuk ke dalam penjara, kurang lebih selama 10 tahun di dalam penjara. Tuhan mengangkat dia menjadi seorang raja muda atau wakil raja, ya, di Mesir pada waktu itu. Karena perbuatan jahat kakak-kakaknya, karena rencana jahat kakak-kakaknya, Daud sampai ke Mesir. Tuhan tahu gak rencana jahat kakak-kakaknya? Tahu. Tetapi kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan membiarkan hal itu terjadi? Tuhan bukan cuek. Tuhan bukannya tidak menolong. Tetapi justru lewat rencana jahat, Tuhan mengubahnya menjadi rencana baik. Ya, kenapa? Karena ketika Yusuf menjadi perdana menteri, menjadi wakil raja, wakil Firaun di Mesir saat itu, terjadi kelaparan yang hebat, baik di negeri Kanaan, baik di negeri Mesir. Sehingga Yakub dengan seluruh anggota keluarganya, termasuk kakak-kakaknya Yusuf pun mengalami kelaparan. Mereka membeli makanan, mencari makanan sampai ke Mesir, dan mereka di situ bertemu dengan raja muda yang mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf, sang adik yang mereka telah jual sebagai budak di Mesir, ya. Nah, anak-anakku, seluruh yang sedang menikmati sarapan sorgawi pada pagi hari ini, ada banyak seringkali kita menghadapi orang yang mungkin mempunyai hati yang tidak baik kepada kita. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kita lewat kisah Yusuf, lewat peristiwa hidup Yusuf. Meskipun ada banyak rencana jahat di dalam hidupnya dan mungkin di dalam hidup kita, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada Yusuf, bukan berarti Tuhan tidak peduli kepada kita. Tetapi Dia tahu apa yang akan terjadi nanti, dan Dia menyediakan yang terbaik di dalam hidup kita. Yusuf diperlakukan dengan jahat. Tuhan izinkan itu karena Tuhan tahu nanti akan terjadi kesulitan yang besar, dan Yusuf Tuhan luputkan itu. Yusuf tidak pernah mengalami kelaparan loh, ya. Yusuf meskipun hidup di Mesir pertama-tama sebagai budak, lalu hidup di dalam penjara selama 10 tahun, dia tidak kelaparan, ya. Dan dia kemudian diangkat menjadi wakil Firaun,
Dia hidup dengan luar biasa, penuh kecukupan, memiliki kuasa atas Mesir. Dan lewat Yusuf di Mesir, ayahnya Yakub dan saudara-saudaranya, seisi rumah mereka justru dapat pertolongan. Jadi kita lihat, orang yang diperlakukan dengan jahat, justru Tuhan ubah menjadi penolong bagi mereka yang berbuat jahat kepadanya. Anak-anakku, Bapak Ibu, rekan-rekanku, sahabat dan kerabatku, apapun yang boleh kita alami, mungkin ada banyak maksud jahat yang kita temukan di dalam hidup kita, yang ditujukan untuk kita. Jangan pernah takut, jangan pernah berpikir kenapa ya Tuhan biarkan. Jangan pernah menjadi berkecil hati, karena Tuhan tidak pernah biarkan kita. Orang boleh merekakan yang jahat, tetapi Tuhan katakan semua itu Tuhan ubah menjadi kebaikan. Justru lewat itulah engkau Tuhan akan angkat tinggi. Tuhan akan membuat engkau seperti kijang di bukit batu. Engkau menjadi kuat. Engkau pasti akan berhasil. Saya banyak mengalami hal seperti ini. Ketika ada banyak orang yang mungkin mempunyai maksud tidak baik terhadap saya, seringkali saya menangis kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, jangan lemah, jangan cengeng, jadilah kuat. Engkau harus mengampuni. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada dendam. Engkau harus tetap baik kepada mereka. Meskipun sulit, saya belajar untuk melakukannya. Dan saya melihat bagaimana pembelaan Tuhan yang luar biasa. Sampai detik ini, sampai hari ini, bahkan saya percaya sepanjang hidup saya, Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan memberkati hidup saya. Tuhan mengangkat tinggi saya. Tuhan tidak pernah membiarkan saya menjadi yang lemah dan tidak berdaya. Meskipun saya lemah, tetapi kuatkan saya. Meskipun saya tidak berdaya, Tuhan angkat saya. Sehingga saya bisa sampai pada hari ini. Oleh sebab itu, apapun yang sedang engkau alami, mungkin ada banyak rencana jahat yang ditujukan kepadamu. Mari bangkit. Tuhan adalah kekuatanmu. Tuhan adalah perisaimu. Dia tidak akan membiarkan engkau dikalahkan karena engkau hidup benar di hadapannya. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam, tetapi engkau harus mengampuni. Engkau harus tetap mengasihi mereka yang membencimu, mereka yang bermaksud jahat kepadamu. Karena apa? Karena Tuhan adalah kekuatanmu dan Tuhan akan mengubah rencana jahat menjadi yang baik untukmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali bersuka cita. Kalau kemarin kami merasa sedih karena ada banyak hal yang buruk yang boleh direncanakan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang buruk yang terjadi dalam hidup kami. Tetapi kami melihat di sini bukan berarti Engkau meninggalkan dan membiarkan kami. Seperti Yusuf ya Tuhan. Engkau tidak meninggalkannya. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Tetapi Engkau menyertai dan Engkau mengubah apa yang buruk menjadi yang baik. Kami percaya Tuhan. Hal-hal yang membuat kami sedih. Hal-hal yang buruk yang boleh kami alami. Terbukti bahwa Tuhan tidak tinggalkan kami. Dan Engkau akan mengubahnya menjadi hal yang begitu luar biasa.
baik dan indah bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Mampukan kami untuk mengerti. Dan kami mau belajar untuk mengampuni. Kami mau belajar memberkati. Kami mau belajar tetap mengasihi mereka yang bersikap tidak baik terhadap kami. Mereka yang mempunyai rencana tidak baik terhadap kami. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, dan memberkati setiap mereka yang membenci kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jangan hidup dendam, jangan hidup dalam kebencian. Lepaskan pengampunan, bahkan berkati mereka yang telah merugikan kamu, yang telah berbuat jahat kepada kamu. Tuhan mengubah yang buruk, yang jahat itu menjadi hal yang begitu baik dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu besok pagi.